Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati, waspada. Syaitan kadang-kadang mau memberikan kepada kita tipu daya, sehingga kebenaran dianggap kesalahan, dan sebaliknya perkara yang salah dia nilai, dia sangka sebagai sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam karyanya yang tadi telah disebutkan menukilkan sebuah ayat di dalam surat Fatir, di mana Allah menyatakan wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Ayat ini sebagai kelanjutan sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah tentang kebiasaan kaum kufar. Kalau disampaikan kepada mereka nasihat dan hujah, mereka bersumpah bahwa kami kalau benar-benar didatangkan dalil-dalil dan bukti-bukti, kami akan beriman, kami. Ternyata sumpah itu hanya sekedar ingin mengelabui orang, supaya orang menyangka, oh sebenarnya mereka orang yang punya komitmen untuk mengikuti kebenaran, tapi karena tidak ada dalil, karena tidak ada bukti. Kenyataannya setelah bukti didatangkan, dalil didatangkan, benar-benar dalil, benar-benar bukti, mereka enggak mau menerima. Mereka mengucapkan, demi Allah kita akan menerima, demi Allah kita akan mengikuti nasihat. Tapi ternyata ucapan itu sengaja dia ucapkan dalam rangka makar, menipu orang banyak, sehingga orang mengira ini orang baik sebenarnya, tapi karena enggak ada dalil, enggak ada bukti, misal. Maka Allah mengatakan wala yahiqu al-makrus sayyi illa bi ahli. Kata Imam Ibnu Rajab terkait perkara ini, bahwa seorang ketika menyampaikan nasihatnya, menyampaikan ingkar mungkarnya dengan tujuan tidak baik, tujuan menjatuhkan saudaranya walaupun manusia tidak tahu, tujuan untuk mengumbar aib saudaranya, maka itu pasti akan kembali makar ini kepada dirinya. Kata beliau rahimahullah, wal waqi' yashhad bidzalik fa inna man sabara akhbaran nas wa tawarikh al-alam waqafa ala akhbar man makara bi akhihi fa'ada makruhu alaihi. Kata beliau, kenyataan atau fakta sejarah bagi barang siapa yang mempelajari sejarah. Kata beliau, berapa banyak orang yang membuat makar terhadap saudaranya, berniat jelek terhadap saudaranya, ternyata makar dan niatan jelek itu kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Kalau kata beliau, kalau saya kumpulkan sejarah-sejarah itu, kisah-kisah tentang ini yang menimpa umat, sungguh kata beliau akan panjang tulisan ini. Nah, barakallahu fikum. Maka hati-hati. Di antara yang beliau nukil adalah kisah atau peristiwa yang menimpa Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana saudara-saudaranya berbuat makar dan merasa berhasil ketika membuang Nabi Allah Yusuf ke dalam sebuah sumur. Mereka merasa bergembira, berhasil menipu ayahnya, berhasil membuat makar terhadap ayahnya dan terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wah, berjalan waktu, mereka tetap dalam merasa keberhasilannya, setahun, 2 tahun terus, ya. Dan Nabi Allah Yusuf pun dalam perjalanan sejarahnya, saudara-saudaranya ini tadi merasa berhasil, Allah terus ulur-ulur mereka. Yusuf pun berlanjut juga sejarahnya. Suatu waktu terbongkar semua itu. Terbongkar. Dan Yusuf menghadapi makar-makar saudaranya itu dengan takwa, dengan kesabaran. Maka di sini juga penting bagi kita semuanya. Barang siapa yang menghadapi gangguan saudaranya, makar saudaranya, sabar, doakan saudaranya itu dengan kebaikan. Doakan saudara itu dengan kebaikan,
Semoga diberi hidayah dan antum bertahan untuk tetap bersikap adil, sportif, berjalan di atas dalil, di atas prinsip, jangan membolimin. Ya, tetap sabar. Fa innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kemenangan akhir itu akan diraih oleh al-muttaqin yang menjalani sikap-sikapnya di atas dasar takwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jadikan kita bagian daripada hamba-hambanya yang saling mencinta karena Allah. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang saling berwala, berloyalitas karena syariat.